Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eko Herdianto dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Samarinda. Program studi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0544173775. Saat ini saya akan melakukan praktikum untuk tugas 2 mata kuliah STSI 4404 Keamanan Jaringan. Baik, langsung saja. Pada tugas praktikum 2 kali ini, terdapat dua bagian soal, yaitu yang pertama pengamanan jaringan, praktikum konfigurasi NAT preload, terus bagian kedua pengamanan jaringan yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Baik, langsung saja kita lakukan untuk yang pertama. Untuk bagian pertama, praktikum konfigurasi NAT overload. Nah, untuk praktikum kali ini, yang pertama adalah instalasi Cisco Packet Tracer. Di sini Cisco Packet Tracer sudah saya instalasi. Kemudian buka file packettracer.nat.pkt. Nah, ini untuk paketnya diinstal, di-download melalui modul yang sudah disediakan. Ini ada file praktikum keamanan jaringan di sini download. Kemudian ini tinggal di-download. Saya kebetulan sudah download duluan. Nah, ini filenya. Kemudian diekstrak dan praktikum kali ini itu ada di modul 5. Sini ada file NAT sesuai dengan instruksi yang ada di modul. Kemudian saya akan buka download praktikum modul 5. Nah, ini ada NAT. Kemudian pelajari terlebih dahulu topologi tersebut. Berikut alamat IP masing-masing topologi. Nah, ini sudah terkonfigurasi untuk topologinya. Nah, di sini saya lihat masih orange ya. Di sini saya matikan dulu untuk router 1, R1, dan ini router R2-nya saya matikan dulu. Nah, kemudian ini sudah mati ya, saya hidupkan kembali router R1. Kemudian ini juga router R2-nya saya hidupkan kembali. Nah, oke, saya tunggu sampai dia hidup kembali dan terkoneksi semua. Kemudian selanjutnya adalah pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web dan juga FTP server yang terdapat pada network 192.168.20.0. Nah, di sini saya akan coba melakukan tes koneksi ya. Nah, jadi yang dimaksud itu adalah yang ini ya. Jadi PC1 ini adalah network 192.168.30.0. PC0 dan PC1 ya. 192.168.30.0. Nah, ini adalah network yang titik 30.0. Sedangkan PC2, PC3 dan PC4 ini adalah network dari 192.168.10.0. Nah, jadi ini adalah network 10.0 dan ini adalah network 30.0. Nah, seperti itu ya. Jadi mereka dipisahkan menggunakan dua switch. Kemudian dihubungkan menggunakan satu router yaitu router R1. Sedangkan di bagian sisi server, ini ada server web dan juga TV server. Untuk web server menggunakan IP 192.168.20.5. Sedangkan FTP server menggunakan 192.168.20.10. Jadi ini adalah 20.5 dan ini adalah 20.10. Nah, kedua web server ini dan juga FTP server ini dihubungkan menggunakan satu switch dan satu router. Dan kedua router R1 dan R2 dihubungkan menggunakan jaringan internet ya, jaringan luar. Nah, baik, sesuai dari panduan, maka kita akan coba tes kedua jaringan ini bisa mengakses web server atau web FTP. Nah, kemudian nanti di web server maupun di web FTP kita akan lakukan pemantauan netstat, melihat status host mana saja yang telah berhasil mengakses ke web server dan juga web TV server. Baik, kita coba. Ini saya langsung dari PC1, PC0. PC0 di sini saya coba buka web browser ya. Nah, kita akan mengakses web server. Nah, di sini saya tekan buat ini. Kemudian di web server ini saya akan buka, siapkan command prompt ya. Saya siapkan di sini netstat. Kita buat melihat ini ya, status apakah ada yang melakukan koneksi. Nah, di sini PC0 dari jaringan 10.0 akan mencoba melakukan koneksi ke web server 192.168.20.5. Ini adalah IP dari web server. Di sini saya klik go sebanyak 5 kali. Nah, ini berhasil terhubung. Kemudian di sini di web server saya langsung jalankan internet start, maka berhasil di capture ya dari akses oleh 192.168.30.5. Sorry, dari PC0 ini adalah jaringan 30.0 ya. Berhasil melakukan koneksi ke web server dan web server pun dapat menangkap siapa yang mengakses web tersebut. Di sini tercapture 192.168.30.5 yang mengakses. Kemudian hal yang sama pula saya lakukan ke dari jaringan 10.0 ya, yaitu dari PC2. Nah, dari PC2 ini sama akan saya lakukan akses ke web server dari jaringan 10.0 ya. Kalau yang PC0 tadi adalah 30.0. TTP 192.168.20.5. Nah, ini adalah alamat IP untuk server web. Baik, di sini saya siapkan untuk perintah netstat. Kemudian di PC2 dari jaringan 10.0 akan melakukan request ke web server ya. Nah, ini berhasil juga. Kemudian di sini saya langsung. Di sini bisa terlihat bahwa
tercapture ada request dari 192.168.10.5 ke web server ya. Artinya web server berhasil mengcapture traffic yang meminta request. Selanjutnya saya akan melakukan pengetesan pada FTP server. Sama untuk FTP server ini, saya akan buka command prompt, kemudian saya siapkan perintah next. Oke, sekarang saya akan coba dari PC 1, dari jaringan 30.0. Nah, PC 1 ini akan melakukan request koneksi ke FTP server ya. Sini jadi saya berikan FTP 192.168.20.10. Jadi IP dari FTP server ini adalah 20.10 ya. Saya pastikan lagi. Oke, sini saya coba buka untuk FTP servernya untuk mempersiapkan perintah netstat. Kemudian dari PC 1 ini adalah jaringan 30.0 melakukan request FTP. Nah, sekarang di sini bisa tercapture ya. Dari FTP server mengcapture bahwa ada request permintaan dari 192.168.30.6 dari PC 1. Seperti itu, jadi berhasil di capture. Kemudian saya akan coba di jaringan 10.0 ya, melalui PC 3. Melalui PC 3 ini saya akan coba mengakses FTP server. FTP 192.168.20.10. Ini adalah IP dari FTP server. Kemudian di FTP server saya coba mempersiapkan netstat. Sini akan melakukan request. Oke, baik, di sini juga tercapture ya, ada request permintaan dari PC 3 ya, dari jaringan 10.6. Yang awal tadi adalah 30.6, yang barusan dilakukan dari 10.6 tercapture oleh FTP server. Nah, baik, pada percobaan ini dinyatakan bahwa kemampuan setiap PC untuk mengakses layanan FTP server pada alamat 192.168.20.10 dan juga web server pada alamat 192.168.20.5 melalui penggunaan perintah netstat pada si server dapat diverifikasi bahwa server mampu mendeteksi alamat IP host yang melakukan koneksi. Nah, baik, di sini kita akan melakukan konfigurasi pada bagian router R1. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi agar nantinya pada kondisi di mana semua PC yang dari 192.168.10.0 dapat mengakses layanan dengan memanfaatkan NAT, namun nanti server tidak mengenali ya. Sedangkan untuk yang jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan server maupun web FTP maupun web server, tapi nanti server dapat tetap mengenali IP asli dari ini ya, jaringan 30.0. Nah, di sini adalah konfigurasinya. Kalau di topologi itu nanti seperti ini ya. Jadi yang atas ini nanti akan mengakses ke server web maupun FTP. Server web maupun FTP akan dapat meng-capture alamat IP dari ini ya, jaringan 30.0. Sedangkan jika yang mengakses dari jaringan 10.0 ke web server maupun FTP server, maka kedua server ini tidak akan mengenali IP asli dari jaringan 10.0 ketika melakukan akses karena sudah dilakukan konfigurasi pada router R1 menggunakan konfigurasi NAT ya. Baik, di sini saya akan langsung saja melakukan konfigurasi sesuai dengan modul. Di sini saya akan buka router R1. Kemudian di sini saya akan enable. Nah, kemudian masuk ke config. Selanjutnya di sini saya akan atur interface yang 0. Nah, interface ini saya akan masukkan ke dalam NAT insight ya. Nah, jadi ini adalah insight. Nah, ini yang mana? Ini adalah kalau di topologi ini adalah yang arah ke jaringan 30.0 kita anggap sebagai insight. Selanjutnya interface yang satu lagi, yang mengarah ke switch yang satu lagi, ini kita juga akan masukkan ke insight. Nah, ini juga kita masukkan ke dalam insight ya. Jadi ini yang dari A0-1 ini kita anggap sebagai insight. Jadi kedua jaringan ini dianggap sebagai insight ya. Sedangkan untuk interface gigabyte 0 ini yang ya. Sorry, ini bukan gigabyte ya, ini yang nah ini yang keluar ini S0-1-0. Nah, ini kita anggap sebagai NAT outside ya. Nah, seperti ini. Jadi kita masukkan di outside, kemudian di exit. Ya, sekarang kita lakukan konfigurasi bahwa yang di dalam sini adalah inside, sedangkan yang arah keluar ini adalah outside. Selanjutnya, kita akan buat list. Namanya adalah list 1 ya. Untuk membuat perizinan hanya untuk list yang ini ya, 10.0 yang kita masukkan ke dalam list ini ya. Jadi hanya untuk yang jaringan 10.0. Sorry, di sini ada kesalahan ya. 168, 10.0. Nah, hanya untuk jaringan yang 10.0 yang ada ke sini yang kita masukkan ke dalam list ya. Ke dalam list 1. Sorry, ini ada list. Akses list 1. Baik, di sini saya langsung enter aja. Kemudian kita masukkan IP yang tadi dari list 1, yang ini tadi yang kita buat tadi ya. Itu akan menggunakan interface. Jika keluar, maka dia akan menggunakan interface dari ini, router ini, yang outside. Jadi ketika dia akan keluar, dia akan IP yang dari inside ini
source list 1 ini dia akan menggunakan IP keluar dari routernya sendiri. Sini kita berikan perintah overload ya. Oh, sorry, saya ada salah ketik ya. Sini overload. Nah, seperti ini. Maka ini telah berhasil ya, melakukan konfigurasi. Sekarang saatnya kita melakukan uji coba. Nah, kembali ke PC 0. Ketika kita masuk melalui PC 0, web server yang tadi, sekarang kita buka web server dan PC 0. Nah, kemudian saya akan coba akses web server, dan di sini saya akan capture ya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa jaringan 30.5 ini melakukan request ke web server dapat di-capture. Kemudian, ketika saya menggunakan PC 2 dari jaringan 10.0, maka web server ini nanti dia harusnya tidak dapat langsung melihat ya. Saya langsung siapkan di sini, kemudian saya akses di PC 2 dari jaringan 10.0. Ini saya langsung. Nah, coba lihat. Di sini terlihat bahwa web server hanya mengcapture IP 192.168.50.1, sedangkan IP yang melakukan request adalah IP 10.0. 50.1 ini adalah menggunakan IP dari router 1 ya. Jadi di sini jaringan keluar menuju router 2 menggunakan serial 0.1/0 ini, IP-nya adalah 50.1. Jadi yang dibaca adalah IP dari routernya, bukan jaringan inside-nya aslinya. Sehingga pada saat melakukan request, untuk yang jaringan 30.0 dapat tetap tercapture, sedangkan jaringan 10.0 hanya tercapture IP dari routernya yang telah dikonfigurasi. Sekarang saya akan coba untuk yang FTP server. Ini PC 1 kembali melakukan permintaan layanan FTP ya. Ini saya siapkan FTP servernya. Ini dari jaringan 30.0. Kemudian dia minta sini memantau ya. Nah, di sini terlihat masih dapat di-capture alamat IP asli 30.6. Sedangkan ketika kita menggunakan jaringan 10.0 untuk mengakses FTP, di sini saya gunakan SIM 4. Kemudian mengakses FTP 20.10, ini adalah IP dari FTP server. Kemudian di sini saya siapkan FTP servernya. Jika dari jaringan 10.0 melakukan request, maka di sini yang tercapture adalah IP dari router ya, bukan IP asli dari PC 4, yaitu 192.168.50.1 seperti ini. Maka berdasarkan dari hasil pengujian terlihat bahwa mekanisme NAT telah berjalan sesuai dengan konfigurasi yang kita lakukan. Web server maupun FTP server masih dapat mengenali IP dari 30.0, sedangkan dari jaringan 10.0 ditampilkan adalah IP hasil dari translasi, yaitu menggunakan IP R1, router 1, yaitu 50.1. Hal ini menunjukkan bahwa proses network address translation atau NAT dengan metode overload berhasil menyamarkan alamat IP host sumber dari jaringan tertentu yang dikonfigurasi pada router. Proses translasi tersebut dapat diverifikasi pada router 1 menggunakan perintah show IP NAT translation yang menampilkan pemetaan antara alamat IP asli dan alamat IP setelah translasi. Baik, kita coba lihat ya di sini. Satu di sini, jika saya ketikkan perintah show IP NAT ya, translation di sini, maka bisa dilihat seperti ini ya, proses translasi yang dilakukan pada saat router mengakses ke jaringan inside maupun outside. Baik, selanjutnya akan melanjutkan ke bagian 2, yaitu pengamanan jaringan, praktikum konfigurasi VPN site to site.